Shalom adik-adik, apa kabarnya? Karena berharap kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik, tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tuhan Yesus selalu ada buat kita, ketika suka duka Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan Tuhan yang memberikan sukacita. Karena itu kali ini mengajak adik-adik bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dengan penuh sukacita. Halo halo, hello hello, ola ola. Cucu, halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Apa kabarmu? Cucu, halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Ya adik-adik, kita akan berdoa, kita mau pimpinan Roh Kudus, mari lipat tangan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami bisa juga beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan muji muliakan nama-Mu, Tuhan berkati ibadah kami, Tuhan pimpin dari awal dengan hingga akhirnya. Beri sukacita, kesungguhan hati bagi kami semua memuji nama Allah. Ini doa kami, haleluya, amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberkati kita semua papa mama dalam usaha. Karena itu sebagai rasa syukur kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya di dalam amplop dan bisa diserahkan ke gereja atau mama papa bisa transfer langsung ke rekening gereja. Namun sebelumnya kita mau lipat tangan tutup mata berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati kami dalam pertumbuhan dan juga memberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan telah memberkati usaha pekerjaan papa mama dan gereja kami. Sebagai rasa syukur kami akan berikan persembahan dengan penuh sukacita. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk juga pelayanan tempat ini, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Ini doa kami, haleluya, amin. Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita mau angkat lagu pujian I Love You Jesus. Down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about deep down, deep down in my heart, all about deep down, deep down in my heart. Ya adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Mari dengan sikap yang baik kita mau menyembah Tuhan. Semuanya bangkit berdiri dan ketika Karini angkat tangan, adik-adik juga angkat tangan. Kita mau angkat lagu pujian Kusanjung Kau di Tempat Tinggi. Wabang kau
lipat tangan, tutup mata, kita menyembah Tuhan. Benar Tuhan, kami menyanjung Engkau adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyelamatkan hidup kami, Allah yang memberikan pengampunan, dan Allah yang menebus dosa-dosa kami. Kami meninggikan Engkau, memuliakan Engkau sebab Engkau yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia. Inilah penyembahan pengampunan kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan di masing-masing kelas dan dipimpin oleh guru-guru masing-masing. Selamat mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, apa kabar nih? Nah adik-adik, gimana? Masih ingat kan cerita tentang ibu-ibu yang anaknya meninggal? Nah adik-adik, sekarang Kasih mau lanjutin ceritanya. Tapi sebelum Kasih lanjutin ceritanya, kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini adik-adik kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka juga agar mereka bisa mengerti, memberkati mereka konsentrasi juga dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan Yesus. Serahkan semuanya itu hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kalau cerita minggu lalu, ibu itu anaknya mati. Nah, waktu anaknya mati, Nabi Elisa itu membangkitkan anak tersebut. Nah, sekarang Kasih mau lanjutin bagaimana Nabi Elisa mendapatkan suara nih dari Tuhan. Mendengarkan Allah berbicara kepada Nabi Elisa bahwa akan ada kelaparan selama 7 tahun di kampung tersebut. Nah, di desa tersebut, adik-adik, bagaimana kelanjutannya kita tonton aja. Jadi adik-adik, Elisa berbicara kembali dengan waktu itu yang ibu-ibu anaknya disembuhin, dibangkitin adik-adik. Nah waktu itu Tuhan berfirman kepada Elisa bahwa akan mendatangkan kelaparan selama 7 tahun. Akhirnya dia nyuruh ibu itu bergegas untuk pergi ke negeri orang Filistin selama 7 tahun lamanya karena di situ akan ada kelaparan. Setelah 7 tahun kembali, rumah dan ladangnya ternyata dipakai adik-adik sama orang asing. Lalu mereka lapor ke raja dan di situ perempuan itu menceritakan kebaikan Elisa. Bagaimana diceritain tuh bahwa anak dari ibu ini udah mati. Terus Elisa datang mendoakan anak itu. Terus Elisa minta tolong pada Tuhan lah untuk membangkitkan, dan akhirnya anak itu bangkit dan sembuh. Nah setelah itu akhirnya raja menyuruh semua orang itu membereskan masalahnya, dan akhirnya anak itu dan ibu itu bisa tinggal kembali di rumahnya dan tinggal di ladang dan mendapatkan ladangnya. Oke adik-adik, gimana? Udah nonton videonya? Nah adik-adik, kita lihat kan bagaimana tadi raja tersebut menyelamatkan keluarga Sunem. Karena apa? Karena mereka udah tinggalin nih 7 tahun lamanya, ternyata ladang dan rumahnya mereka ditempatin sama orang lain. Akhirnya mereka lapor ke raja, raja juga akhirnya membantu mereka. Nah adik-adik, kita lihat bagaimana Tuhan bisa merubah hati raja tersebut. Tuhan bisa membuat raja itu berbaik hati, menolong keluarga yang sedang kesusahan. Sama seperti adik-adik juga selalu ingat, kalau misalnya adik-adik dalam kesusahan, adik-adik selalu berdoa minta tolong sama Tuhan. Itu penting. Karena apa? Karena Tuhan bisa merubah hati setiap orang. Mungkin adik-adik ada masalah sama teman yang pelit, banget pelit. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan bisa merubahkan hati teman adik-adik agar jadi baik, gak pelit sama adik-adik. Nah adik-adik juga harus mau memberi. Sama seperti raja tersebut, dia mau memberi dan menolong keluarga Sunem tersebut agar bisa tinggal di tempatnya lagi. Oke adik-adik, sama satu lagi nih, adik-adik juga harus memiliki hati yang baik kepada orang. Orang meminta tolong apa, orang-orang mau dalam kesusahan, adik-adik harus dengan rendah hati tuh menolong orang tanpa pamrih apapun. Oke adik-adik. Nah sekarang kita mau ayat hafalan yang masih sama kayak minggu lalu. Galatia 5 ayat 13.
Galatia 5 ayat 13. Layanilah seorang yang lain oleh kasih. Nah, hafalin ya adik-adik, Galatia 5 ayat 13. Layanilah seorang yang lain oleh kasih. Nah, sekarang kita ada di akhir sekolah minggu kita. Kasih mau semuanya lipat tangan, matanya kasih dalam doa. Tapi adik-adik harus ingat, selalu mau memiliki hati yang memberi dan juga selalu mau menolong orang ya. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kudus yang kudus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga adik-adik masih bisa beribadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan tolong mereka, berikan hati mereka mau memberi, berikan hati mereka mau menolong satu dengan yang lainnya ya Tuhan Yesus. Dan juga tanamkan hati mereka agar selalu ingat kepadamu apabila mereka membutuhkan pertolongan ya Tuhan Yesus. Ini Tuhan, tolong agar firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi rema bagi mereka, bagi kehidupan mereka ke depan ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, juga Tuhan jaga lindungi mereka selama 1 minggu ini, jauhkan mereka dari hal yang tidak diinginkan dan juga jauhkan mereka dari segala macam penyakit. Berkati juga kedua orang tua Tuhan Yesus, Tuhan tolong agar orang tua mereka juga bisa dijauhkan dari segala virus-virus, bisa dijauhkan dari segala penyakit. Berkati mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan ya Tuhan Yesus. Kami serahkan itu semua hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu.